Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Eka Safitri dari Prodi Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya pelajari pada bagian ke-7, yaitu menghitung tanpa kalkulator. Nah, lembar kerja Excel ibaratkan kalkulator yang canggih. Semua data dalam sel dapat diproses sesuai dengan tipe data masing-masing. Untuk angka-angka, Excel dapat menghitung seperti kalkulator, bahkan lebih. Perhitungan sederhana yang biasa dibantu oleh kalkulator dapat dilakukan di Excel, misalnya menjumlah, mengurangi, mengalihkan, membagi, atau menggabungkan operasi-operasi tadi. Cara untuk menghitung menggunakan Excel adalah dengan mengetik tanda sama dengan terlebih dahulu. Tanda sama dengan ini harus ada di awal perhitungan. Misalnya di sini kita ketiknya sama dengan 3 plus 4. Nah, saat kita menekan enter, yang keluar adalah hasil dari perhitungannya. Sedangkan rumusnya ini akan muncul di formula bar. Selanjutnya adalah elemen-elemen dalam perhitungan. Yang pertama ada tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini harus ada di awal perhitungan. Kemudian ada konstanta. Konstanta merupakan bilangan yang tetap yang nantinya akan dihitung. Misalnya 3, 4, 5, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian ada operator. Operator ini penentu operasi yang akan dilakukan untuk perhitungan. Operator yang digunakan di Excel adalah operator yang lazim digunakan dalam matematika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi. Fungsi ini semacam operator, tetapi operatornya ini sudah ada di Excel, sudah disediakan di Excel. Misalnya ada sum untuk menjumlahkan, ada average untuk mencari nilai rata-rata, dan lain sebagainya. Kemudian ada alamat sel yang diacu. Alamat sel ini misalnya ini ada alamat sel B10. Nah, nantinya apabila kita ingin menghitung, itu kita bisa menggunakan alamat sel, tidak harus menggunakan konstanta saja. Misalnya di sini kita lihat, di sini adalah menggunakan alamat sel B10 ditambah C10 ditambah D10 dan seterusnya. Tapi saat kita klik enter, itu akan muncul hasilnya. Seperti pada perhitungan matematika pada umumnya, di Excel juga ada prioritas operator. Misalnya di sini ada 5 dikali 6 ditambah 8. Di sini yang menjadi prioritas operatornya adalah operator perkalian. Jadi perkalian terlebih dahulu yang nantinya akan dikerjakan, baru penjumlahan. Nah, untuk prioritas operatornya itu ada titik 2 sebagai operator acuan, kemudian spasi tunggal, kemudian ada koma, negasi, persen, pangkat, kemudian perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan, gabungan dua teks, dan yang terakhir ada perbandingan, di mana perbandingan ini nantinya akan menghasilkan nilai benar atau salah. Nah, selain prioritas yang tadi, ada yang lebih harus diprioritaskan, yaitu mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, misalnya yang ini, 5 dikali 6 dikurangi 8. Operator perkalian memang lebih diprioritaskan dibanding operator pengurangan. Tetapi karena operator pengurangan ini ada di dalam kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Selanjutnya, apabila kita melakukan kesalahan dalam penulisan rumus, kita bisa mengeditnya terlebih dahulu. Yaitu dengan cara kita klik selnya, kita arahkan ke formula bar, kemudian kita edit di formula bar. Dan klik enter. Selain menggunakan operator-operator yang lazim digunakan di matematika, kita juga bisa menghitung di Excel dengan bantuan fungsi. Misalnya, dengan bantuan fungsi sum untuk menjumlahkan, average untuk mencari nilai rata-rata, kemudian nilai maksimal dengan max, dan nilai minimal dengan min. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.